Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, bertemu kembali di akhir pekan terakhir bulan Oktober. Hari Sabtu 30 Oktober 2021. Kita akan bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita memulai dengan pengakuan. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih, karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan judul dan tema dalam ungkapan Jawa, urip ing bebrayan kudu tulung tinulung. Urip berarti hidup, bebrayan berarti keluarga, kudu artinya harus, tulung tinulung berarti tolong menolong. Terjemahan secara harfiah keseluruhan adalah dalam hidup bersama harus tolong menolong. Anggota keluarga Allah, orang Jawa meyakini bahwa hidup bersama adalah suatu keluarga, maka diungkapkan dengan istilah bebrayan yang berarti keluarga. Dalam suatu lingkup yang sempit, hidup bersama sebagai masyarakat seperti di kampung biasanya cukup disebut dengan bebrayan. Namun tatkala lingkupnya lebih luas, seperti dalam suatu negara, disebut dengan bebrayan agung yang berarti keluarga besar. Hidup bersama dalam bebrayan atau bebrayan agung harus tolong menolong. Ini adalah ungkapan Jawa yang mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Sekaya apapun atau setinggi apapun jabatan seseorang, ia tetap membutuhkan pihak lain. Tidak mungkin ia dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa orang lain. Contohnya,
Walaupun orang kaya bisa membeli apa saja, tetapi tanpa ada petani atau peternak, tentu ia tidak bisa membeli beras atau gandum, sayuran, daging, dan lain sebagainya sebagai bahan makanan. Seorang pengusaha kaya raya tidak bisa hidup sendiri tanpa karyawan atau pekerja di perusahaannya. Demikian juga sebaliknya petani yang mengerjakan sawah atau ladang, sekalipun memiliki bahan makanan, namun tetap membutuhkan peralatan masak yang dikerjakan oleh orang lain. Begitu seterusnya. Satu sama lain manusia harus saling menolong dan saling melengkapi keperluan masing-masing. Anggota keluarga Allah ungkapan Jawa, urip ing bebrayan kudu tulung tinulung. Menata dan mengatur hubungan antar manusia secara horizontal dengan sesama. Pada sisi lain, manusia sebenarnya juga selalu membutuhkan Tuhan, pemberi dan sumber hidup bagi manusia secara keseluruhan. Hubungan manusia dengan Tuhan secara vertikal selayaknya diwujudkan dalam bakti kepada Allah. Karena sebenarnya setiap hari Tuhan sudah memberikan berkat dan pertolongan dengan tiada pernah henti. Anggota keluarga Allah, pada persekutuan doa anggota keluarga Allah hari ini, kita akan menghayati sabda Tuhan dalam leksionari bacaan Injil. Injil Yesus Kristus menurut Lukas pada pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37 memberikan kesaksian yang demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh di tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu,
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Kepadamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Anggota keluarga Allah, saya yakin di antara kita anggota keluarga Allah pasti pernah mendengar atau bahkan hafal kisah tentang orang Samaria yang baik hati seperti pada bacaan Injil tadi. Hari ini kita akan mencoba mendekati kisah tersebut dengan ungkapan Jawa, urip ing bebrayan kudu tulung tinulung seperti diuraikan di depan tadi. Anggota keluarga Allah, ada seorang ahli Taurat yang sebenarnya guru agama dan menguasai kitab suci, bertanya perihal apa yang harus dilakukan agar bisa memperoleh hidup kekal. Loh, bukankah agama dengan kitab sucinya memberikan pengajaran tentang kehidupan yang lebih baik hingga tentang bagaimana menggapai hidup sejati pada kekekalan? Apakah selama ini ketika ahli Taurat mengajarkan tentang agama dan kitab suci Yahudi hanya lips saja? Artinya, ahli Taurat tadi mengajarkan tentang Tuhan tetapi tidak mengimaninya. Anggota keluarga Allah, kita boleh bertanya-tanya namun jangan sampai menghakimi. Karena kita tidak tahu secara pasti perihal isi hati ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus tadi. Lebih baik kita mempelajari apa yang dikehendaki Tuhan berdasarkan pertanyaan ahli Taurat tersebut. Anggota keluarga Allah, Tuhan Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan ahli Taurat tadi dengan menanyakan apa yang diajarkan oleh
Taurat. Atau dengan bahasa saya, sebenarnya Yesus sedang menyindir apa yang selama ini kau ajarkan kepada umat untuk bisa memperoleh hidup kekal. Dan ternyata ahli Taurat tersebut sudah tahu jawaban atas pertanyaannya sendiri. Ayat 27 memberikan catatan jawab orang itu yang dimaksud jawab ahli Taurat tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukankah atas jawaban ini berarti ahli Taurat tadi sebenarnya sudah tahu jawaban atas pertanyaannya untuk menggapai hidup kekal tadi. Maka Tuhan Yesus dalam hal ini hanya menegaskan agar ahli Taurat tersebut jangan hanya tahu dan mengajarkan, tetapi melakukannya. Ayat 28 memberikan pernyataan kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Kurang satu hal dalam kehidupan ahli Taurat tadi, setelah mengetahui, setelah menguasai tentang kitab suci, melakukannya. Anggota keluarga Allah lewat jawaban, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebenarnya kita memahami bahwa manusia selain membutuhkan Allah juga membutuhkan sesamanya. Dalam kebutuhan manusia akan Allah, maka tugas manusia adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Mengapa manusia harus mengasihi Allah? Karena Allah adalah pemilik dan sumber hidup manusia yang sudah memberikan segala berkat dan pertolongan yang tidak pernah berhenti selama manusia hidup. Berikutnya, dalam kebutuhannya akan sesama, maka manusia harus saling menolong dalam wujud saling mengasihi. Maka perintahnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah perintah untuk saling mengasihi. Anggota keluarga Allah, namun agaknya ahli Taurat tadi pengennya hanya enak saja. Pokoknya tahu perihal syarat agar bisa menggapai hidup kekal, namun tidak melakukan apa-apa. Pengennya mendapat berkat, tetapi tidak mewujudkan bakti kepada Tuhan. Pengen menggapai hidup kekal, tahu syaratnya, namun tidak melakukan syarat itu dan harapannya bisa menggapai hidup kekal tadi. Dan untuk membenarkan keinginannya itu, maka ia bertanya di dalam ayat 29, dan siapakah sesamaku manusia? Atau mungkin juga ahli Taurat tadi merasa selama ini sudah menolong umat orang lain dengan cara memberikan pengajaran, memberitahukan tentang syarat-syarat menggapai hidup kekal. Sehingga bukankah dia sudah menolong, maka tidak perlu menerapkannya di dalam kehidupan. Tapi menjadi sesuatu yang aneh kalau memang itu yang dipikirkan oleh ahli Taurat. Sekali lagi kita tidak perlu menghakimi karena kita tidak tahu isi hati ahli Taurat tadi.
Anggota keluarga Allah, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap manusia yang pengen menggapai hidup kekal harus mau mengasihi Allah atau mewujudkan bakti kepada Allah dan harus hidup dengan sesamanya dalam bentuk tolong menolong, saling mengasihi. Dalam pengajaran itu Tuhan Yesus kemudian memberikan kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Anggota keluarga Allah, dari kisah ini kita sebenarnya juga belajar bahwa yang akan menyelamatkan, yang memberikan keselamatan bukan agama ataupun menguasai semua pengajaran agama. Agama ternyata tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah melakukan setiap pengajaran yang diberikan dan itu terwujud di dalam hidup nyata. Orang Samaria yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus bukanlah orang yang tahu dan menguasai pengajaran agama, apalagi selihe seahli ahli Taurat tadi. Namun, sekalipun ia tidak mengetahui dengan betul, tidak menguasai, justru dia tidak enggan melakukannya. Membuang keengganan, membuang kemalasan, tetapi mewujudkan dengan sungguh. Maka untuk belajar lebih lanjut perihal siapa sesamanya, ahli Taurat yang bertanya siapakah sesamaku tadi, justru ahli Taurat kemudian dipersilahkan oleh Yesus agar belajar kepada orang Samaria yang sebenarnya tidak tahu dan tidak menguasai pengajaran agama. Ini berarti beriman bukan hanya menjadi pengetahuan di otak, namun beriman harus diwujudkan di dalam tindakan, perilaku, sikap hidup secara nyata oleh setiap orang. Maka berbahagialah kepada setiap anggota keluarga Allah yang tidak hanya belajar tentang iman, tidak hanya belajar tentang agama, tetapi ketika mengimani, mewujudkan dengan sungguh-sungguh apa yang diimaninya itu. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kepadamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Sekarang kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Ini kami Tuhan, menaikkan syukur atas sabda yang boleh kami terima. Setiap hari kami boleh belajar akan sabda Tuhan, setiap hari kami boleh menerima pengetahuan akan kehendak Allah. Namun yang lebih kami butuhkan adalah mewujudkannya di dalam kehidupan secara nyata, baik melalui tutur angan, pikiran, perasaan, tingkah laku kami, dan kehidupan seutuhnya. Karena itulah wujud iman kami yang sejati. Untuk itu, apapun kehidupan dan aktivitas kami hari ini, kami haturkan, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan pengajaran yang Engkau berikan dengan merasa kesulitan melakukan, enggan melakukan, bahkan lebih memilih melakukan hal-hal yang lain yang menurut mata manusiawi dan perasaan keinginan manusiawi lebih mengenakkan.
Karena sebenarnya justru tidak akan membawa kami ke dalam hidup kekal yang sejati. Tolong kami, layakkan kami untuk benar-benar mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Termasuk ketika di antara kami ada yang mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit, biarlah di dalam kelemahan itu kami semakin mewujudkan iman kami melalui sikap, tutur, dan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Mengajak anak-anak kami belajar semakin meyakini akan kasih kuasa-Mu, Engkau pun menopang, menolong. Sekarang sebagai anggota keluarga Allah, kami mewujudkan kehidupan dengan mendoakan para pemimpin bangsa dan negara kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara yang ada, aparat keamanan, tenaga kesehatan, dan segala yang ada di bumi pertiwi ini. Biarlah kasih-Mu yang ada. Biarlah kami tetap mengaturkan program vaksin yang dilaksanakan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami tetap berdoa untuk kehidupan kebersamaan di tengah bangsa dan negara yang berawal dari kondisi yang berbeda-beda sehingga membutuhkan bangunan kerukunan, bangunan toleransi ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Siapapun bisa Engkau pakai untuk mewujudkan kerukunan dan toleransi yang semakin baik menggapai damai sejahtera di bumi pertiwi ini. Itu doa kami, Tuhan. Memohon ampun atas dosa, kesalahan, dan kelemahan manusiawi kami. Memohonkan ampun dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Bersama-sama masyarakat membangun kehidupan, biarlah kasih setia-Mu yang nyata dan kami menggapai damai sejahtera Tuhan. Di dalam Kristus kami boleh berdoa dan mengaturkan permohonan hari ini. Amin. Sekarang bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa dan negara ini mengaturkan kehidupan sebagai anggota keluarga Allah, mewujudkan hidup yang tidak hanya mengetahui pengajaran iman, pengajaran agama, namun mempraktekannya secara nyata. Menerima berkat-Nya, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah melingkupi, melayakkan setiap anggota keluarga Allah mewujudkan hidup iman secara nyata. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan.